Ya, kembali lagi bersama saya Rahman Dhani di program Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja, masih bersama Mas Taklis. Teroris yang sudah menyatakan berhenti, Mas ya? Ya. Oke, Mas, tadi sudah saya pertanyaan yang belum sempat terjawab. Apa nih Mas pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin di lapangan masih banyak yang di dunia itulah, yang kata sampai tadi di belakang masih banyak ternyata. Gimana tuh Mas? Mungkin buat teman-teman yang saat ini terpapar ya, terutama di Kalimantan Selatan ini. Untuk teman-teman sekalian yang saya sayangi juga oleh Allah, ya ingatlah bahwa apa yang teman-teman pahami saat ini belum tentu benar. Karena ketika sebuah kebenaran itu mengajakkan kita, yang kita yakini benar itu mengajak kita kepada hal yang buruk, berarti otomatis itu sudah salah gitu. Apalagi sampai seperti saya tadi punya niatan untuk membunuh orang tua saya sendiri. Itu kan hal yang luar biasa salahnya gitu. Bahkan sampai bisa memusuhi negara gitu. Itu hal yang salah banget. Buat teman-teman juga ingat, kalian masih punya masa depan yang panjang. Apalagi yang sudah berkeluarga, ingat kalian punya anak, punya istri. Itu yang tolong kalian pikirkan masalah itu. Karena ketika kalian sudah tertangkap, jangan sampai ketika kalian sudah tertangkap baru kalian punya pemikiran bahwa ini salah gitu. Ketika sudah ditangkap itu prosesnya luar biasa itu. Ketika kita sudah ditangkap, itu proses yang kita lalui itu panjang. Namanya penangkapan, otomatis ada sedikit bumbu-bumbu lah di dalamnya. Dan ingat juga orang tua kita. Saya ketika ditangkap itu, bapak saya itu sampai badannya kurus. Bahkan saya itu sampai, saya kan sudah menikah ya, punya anak, punya istri. Waktu kejadian? Iya, itu saya sempat ke Balikpapan. Saya ke Balikpapan, sampai di Balikpapan tuh saya ke rumahnya bapak yang ada di sana. Di sana, ini buat teman-teman ya, maksudnya kalian bisa mengambil pelajaran dari saya. Ketika itu saya membawa istri dan anak-anak saya di rumahnya orang tua saya, itu akan ada tali di situ. Karena saking frustasi saya dengan kondisi saat itu, dengan melihat orang tua saya itu sampai punya niat untuk anak dan istri saya gantung. Mungkin biar kita mati bareng di situ. Karena saya nggak kuat dengan guncangan yang ada itu, saya nggak kuat. Itu dalam pelarian tuh lah. Dalam pelarian itu, karena satu melihat bagaimana orang tua saya itu pusingnya itu ya, ketika mendengar kabar, teman-teman ditangkap dan sebagainya. Orang tua pun waktu itu kaget ya, karena nggak tahu sama sekali sampai yang terlibat. Saya bilang, nggak nyangka lah. Sampai saya punya niatan tadi itu, ada tali, saya punya niatan untuk gantung anak istri saya. Sampai segitunya lah. Karena frustasi yang saya hadapi itu. Karena apa ya, ini hal yang baru buat saya gitu. Jadi saya belum siap dengan hal seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah terpapar, kalian harus pikirkan matang-matang, kalian harus pikirkan jauh. Yang kalian pikirkan itu bukan diri kalian sendiri, tapi pikirkanlah keluarga kalian, orang yang ada di sekitar kalian, dan orang-orang yang peduli dengan kalian. Banyaklah berinteraksi dengan orang tua. Ketika punya pemahaman atau ilmu yang baru, tanyakan kepada orang-orang yang lebih berilmu di atas kita. Ini benar atau salah? Ketika kita ada rasa semangat yang luar biasa di dalam diri kita, yang kita rasa, semangat ini semangat yang kalau kita arahkan kepada hal yang negatif, dia akan menghasilkan negatif gitu. Ketika kita arahkan kepada positif, akan menghasilkan hal yang positif. Coba arahkan semangat teman-teman itu ke hal yang positif, agar bermanfaat buat terutama buat diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, dan tentunya bangsa Indonesia. Kalau untuk masyarakat, Mas, masyarakat secara umum, apa yang bisa dilakukan untuk terhindar gitu dari ya tanda kutip paparan lah
seperti itu? Seperti apa? Kalau untuk masyarakat pada umumnya, apalagi anak-anak muda ya, untuk kita bersikap kritis dan juga coba ulah untuk banyak bertanya. Karena kalau kita mendapat pemahaman yang baru dan kita enggan hanya menerima saja, telan mentah-mentah dan tidak ingin cross check ataupun tabayun bahasanya gitu ya. Kita tabayun itu akan kita hanya stagnan di situ. Dengan pemahaman kita itu kita akan kita bawa ke dalam dalil-dalil yang sebenarnya ayatnya hanya dipotong. Ayat-ayatnya hanya dipotong dan bahasanya itu kayak akhirnya timbul rasa benci. Makanya teman-teman, ketika teman-teman berhadapan dengan ilmu yang baru, cobalah untuk kritis, cobalah untuk bertanya, bertabayun, cobalah untuk bertanya kepada ustadz-ustadz atau guru-guru yang ilmunya lebih tinggi dari kita. Kita mendapatkan ada pemahaman baru atau ilmu yang baru dari Facebook, sosial media dan lain sebagainya, atau dari teman-teman sepergaulan kita, tanyakan dulu kepada orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Ini benar atau salah? Oke, Mas. Kemarin kan dalam aksi sampean di Polsek Daha, 1 Bayangkara gugur. Ya. Atas nama almarhum Brigadir Leonardo Latu Papua. Ada pesan nggak Mas buat keluarga almarhum dan teman-teman polisi pada umumnya yang kemarin jadi korban aksi sampean kan, dan teman-teman? Sudah sempat ketemu kah atau? Belum, sampai saat ini belum. Ada niatan bertemu kah? Insya Allah. Ada yang mau disampaikan buat keluarga almarhum dan korban lainnya? Yang pertama saya doakan semoga almarhum Bang Leonardo Latu Papua semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah dan diganjarkan pahala yang luar biasa. Dan yang kedua, saya banyak-banyak meminta maaf kepada keluarga dan juga kerabat almarhum atas kejadian yang telah menimpa karena kelalaian dan juga kesalahan pemahaman kami. Mungkin kata-kata ini susah untuk perbuatan saya mungkin susah untuk dimaafkan, tapi saya tetap akan berusaha meminta maaf dari hati saya yang paling dalam kepada teman-teman sekalian. Satu, banyak juga hal yang kami hadapi, yang mana di situ saya memiliki, kan almarhum memiliki 2 anak ya. Di situ saya ketika di penjara saya melihat, sempat dilihatkan foto anaknya almarhum itu, saya teringat dengan anak saya. Saya dalam pikiran saya ini andai kata itu saya gitu kan. Andai kata itu saya itu kayaknya berat juga hati saya untuk menerima itu. Tapi di sini saya sebagai manusia yang tempatnya salah, kesalahan dari ideologi yang saya bawa kemarin, semoga kerabat, keluarga, dan juga saudara-saudaranya almarhum mau berlapang dada untuk memaafkan kami, terutama saya yang sebagai perektu teman-teman. Itu saja Bang. Oke. Kita sudah berada di ujung acara Mas Aklis. Ada pesan terakhir di acara kita nih, yang mau sampaikan buat masyarakat semua, karena bagaimanapun kejadian dulu itu juga mungkin heboh ya se Indonesia. Mungkin sekarang sampean sudah mendeklarasikan sudah saya lepas dari semuanya. Apa yang mau saya sampaikan ke masyarakat Kalsel pada umumnya? Untuk ke masyarakat Kalsel ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita waspada boleh, tapi takut jangan. Karena kalau kita takut dengan hal itu, maka mental kita yang akan terganggu.
perlu saya garis bawahi bahwa mungkin dari kelompok saya sendiri itu dulu ketika melakukan aksi itu pasti melihat waktu-waktu atau tanggal-tanggal besar, hari-hari besar. Waspada untuk di hari-hari seperti itu aja. Gitu. Tapi jangan sampai takut. Kalau teman-teman semua takut, ya mereka makin senang. Gitu. Ya. Karena fungsi dari mereka melakukan itu untuk menyebarkan ketakutan. Menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran. Dan juga buat teman-teman sekalian, untuk masyarakat Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya ya, untuk tetap berpikiran rasional dan kritis. Karena apa-apa yang kita pahami itu belum tentu benar. Ketika kita berhadapan dengan pemahaman yang baru, tolong untuk tetap kritis. Kita berhadapan dengan pemahaman yang baru, tolong tetap untuk tabayun. Proses lebih dalam lagi, jangan hanya stop di situ. Saya mohon banget karena dari pengalaman saya merekrut, itu teman-teman yang saya rekrut hanya sebatas itu. Mereka tidak kritis, tidak mau mencari tahu lebih dalam, akhirnya seperti itu. Tidak mau mencari tahu tentang ISIS ini sebenarnya seperti apa. ISIS ini dari mana gitu kan. ISIS ini hasil dari siapa? Karyanya siapa? Akhirnya stuckkan habis itu dan memiliki pemahaman seperti itu, sebagaimana ISIS itu. Semua orang pengen dibunuh, semua orang pengen dibantai. Jadi teman-teman sekalian, tetap waspada dan jangan takut. Jangan pernah takut. Siap. Oke, Mas Taklis, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan keberaniannya dan keterbukaannya kepada kita. Semoga apa yang disampaikan Mas Taklis bisa menjadi pelajaran lah. Ada yang bisa kita ambil pelajaran supaya radikalisme di Indonesia, khususnya di Kalsel ini semakin berkurang dan kalau bisa habis ya Mas ya. Iya. Amin. Itulah tadi wawancara singkat kita bersama Mas Taklis, mantan narapidana terorisme, yang sekarang sudah mendeklarasikan diri menjadi sahabat polisi anti terorisme tadi. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Taklis. Kapan-kapan nanti bisa datang lagi di acara Bitalk. Ya, saya Ramadhani bersama Mas Taklis undur diri dari program Bitalk. Banjarmasin Post bicara apa saja. Program ini akan ditayangkan di 3 platform ya, YouTube, Facebook, dan Instagram. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di program Bitalk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.